6 dokter. Ya? Oke, udah datang semua. Dok, aku nggak bisa karena dok, maaf ya lagi di jalan. Ya, nggak apa-apa dokter. Hati-hati Nggak dok. bisa ganti background dok, HP-nya nggak support. Maaf dok, di samping musrembang ya dok. Hati-hati dok, hati-hati. Yang di jalan hati-hati ya. Iya, Silakan Dokter Yudi. makasih banyak dok. Yo dokter. Bentar, dok. Izin sudah nampak ya Bapak Ibu. Siap, sudah. Panduan diskusi etik dalam penyimpanan data klinik dan data komunitas. Tujuan pelatihan memahami prinsip-prinsip etik dalam penyimpanan data klinik dan data komunitas, mengidentifikasi tantangan dan dilema etik dalam mengelola data pasien, menganalisis solusi berbasis etika untuk kasus-kasus penyimpanan data klinik dan komunitas. Eh, Langsung ke skenario-nya ya, Dok. Iya dok, coba langsung ke skenario dok. Skenario pertama, data pasien bocor ke media sosial. Seorang tenaga kesehatan secara tidak sengaja mengunggah foto layar komputer yang menampilkan data pasien di media sosial. Meskipun nama pasien tidak terlihat jelas, beberapa informasi seperti diagnosis dan tanggal kunjungan dapat diidentifikasi. Pertanyaannya, apakah data ini merupakan pelanggaran etik dan mengapa? Silakan, teman-teman. Gini ya dok, bantuin Ya, jawab. Iya, kalau menurut saya sih ini yang termasuk pelanggaran etik ya dok, karena kita tahu juga ya dok, sekarang undang-undang ITE kayaknya ya dok ya, untuk membatasi penggunaan eh, untuk merekam atau menyebarluaskan ya, kalau nggak salah ada undang-undang ITE. Jadi sepertinya ya ini ada pelanggaran gitu dok. Menurut saya kayak gitu sih dok. dokter yang lain, tanggapannya? Eh, izin jawab dok. Sesuai dengan materi yang kemarin tentang etik kedokteran keluarga, bahwa kalau kita menyebarluaskan rekam medis pasien itu tidak diperbolehkan dok, karena sesuai dituangkan dengan undang-undang bahwa itu sebuah pelanggaran dok. Berarti merupakan pelanggaran etik, ya, karena berarti tidak menjaga prinsip Rahasia, kerahasiaan. kepercayaan ya. Ya. Tapi kan kalau menurut saya dokter ya tetap melanggar etik walaupun di sini dikatakan tidak sengaja. Jadi, sebenarnya ya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa itu tidak sengaja. Jadi yang namanya terjadi pengunggahan atau pengambilan data pasien kemudian disebarkan di media sosial ya tetap itu melanggar etik gitu dokter. Oke, berarti tingkat kepatuhannya juga kurang ya. Ya, Berarti setuju ya ini melanggar etik ya. ya melanggar Nomor etik.
melanggar etik dok. Karena di waktu bekerja juga kan seharusnya kita tidak bermain dengan media sosial seperti itu dok. Tapi ini tidak dijelaskan waktu bekerja atau tidak nih. Tidak sengaja. Oke. Nomor berikutnya, bagaimana cara mencegah kebocoran data seperti di fasilitas kesehatan? Izin dok, ini tadi kan udah dijelasin sama dokter Ali ya dok ya, sekilas materinya tentang pencegahan kebocoran data. Mungkin kalau kita rata-rata di puskes yang sudah punya RME, itu tadi dok, membatasi penggunaannya ya dok ya, mungkin hanya perawat, hanya batas eh, menulis asuhan keperawatan saja, administrasi hanya sebatas pendaftaran saja. Nah, untuk mengedit diagnosa, tindakan segala macam, mungkin itu ranahnya udah dokter umum. Mungkin begitu dok ya. Terima kasih dok. Iya benar banget dok. Selain itu kan seperti yang tadi dijelaskan dokter Ali, kita menggunakan PC atau perangkat yang tidak bukan pribadi dok. Jadi tidak dibawa pulang, kemudian menggunakan password yang istilahnya juga tidak mudah untuk diakses atau ditebak ya. Jadi penggunaan akses untuk rekam medik itu dibatasi, kalau perlu di SK-kan dok. Dengan beberapa SOP dan sanksi jika disalahgunakan. Oke. Bisa nggak kalau maksudnya tidak sengaja itu lagi selfie gitu kan, ternyata backgroundnya laptopnya gitu. Artinya tidak sengajanya itu bukan terus buka laptop terus langsung difoto gitu kan, enggak. Saya lagi selfie nih. Kalau tidak sengaja dokter, tetap sih kalau menurut saya membuat berita acara ya dok. Maksudnya berita acara kenapa kejadian tersebut bisa terjadi, kemudian tetap ada sanksi, walaupun itu sanksi bisa tertulis permohonan maaf atau bagaimana yang bisa eh, memperbaiki atau memulihkan kembali kondisinya. Apakah nanti kita mediasi kepada pasien yang datanya bocor untuk diterangkan, kemudian dijelaskan berita acara tersebut, kemudian permintaan maaf secara lisan maupun tertulis dokter. Adapun kalau nanti masih tidak puas pasiennya, itu akan kita lakukan apa ya kayak kemarin ya, diskusi kembali, kemudian bisa tahapnya lebih panjang, nanti apakah bisa sampai ke proses hukum dan lain-lainnya. Terima kasih, itu aja menurut saya dokter. Oke, berarti pembuatan regulasi internal ya. Iya, Iya dokter. benar sekali dokter. Pembuatan regulasi Mungkin, internal dan penerapan kebijakan yang ketat. ya, ya mungkin untuk ininya dokter sebagai pendapat, kalau untuk yang mencegah kebocoran data itu kan pertama biasanya kan kita untuk eh, sistemnya yang kita download di tempat FKTP ataupun FKTL itu kan eh, ada perjanjian biasanya kerjasama ya sehingga di sana eh, ada juga perjanjian untuk perlindungan ya apabila ada pihak luar yang bisa nerobos masuk ke data yang ada di tempat kita gitu. Nah, kemudian biasanya eh, dalam pengisiannya itu hanya pihak-pihak tertentu dia punya akses masing-masing gitu. Misalnya dokter bisa masuknya ke akses dokter, perawat bisa masuknya ke akses perawat, yang farmasi juga masuk ke akses farmasi. Jadi itu juga salah satu cara untuk mencegah supaya ya data itu jangan sampai bocor kepada yang bukan mempunyai wewenang untuk dapat membuka akses di rekam medis tersebut gitu dokter. Oke, oke, oke. Ini bisa juga nih, Dokter Revino misalnya kayak bocoran lagi ada rapat gitu kan. Surat rujukan di screenshot antara PIC FKTP sama FKTRL BPJS. Juga bisa ya. Lebih rumit ya kalau itu ya.
Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Kalau saya tegur langsung dok. Terima kasih. Baik, baik. Ada lagi cara mencegah kebocorannya? Sosialisasi etik itu dokter tentang Oh ya, sosial tentang pelatihan ya. uh, apa secara etik atau secara hukum mengenai kerahasiaan pasien atau mengenai rekam data medis ini dok. Ya, Karena audit kadang rutin ada perlu juga nggak yang kira-kira? berdalih, oh maaf, saya tidak tahu ada aturan seperti itu. Kan banyak tuh yang suka lagi nakes yang banyak di TikTok sambil kerja, sambil main medsos atau sambil ngelihat ternyata itu ada pejabat publik ataupun ada artis kan, misal lagi apa tuh lagi cek kehamilan. Nah, itu termasuk menurut saya sih pelanggaran etik ya, walaupun bukan rekam datanya. Iya, iya. Ya, ya dokter, mungkin pendapat juga dokter, eh, memang perlu kita sosialisasi kepada semua petugas yang ada. Kemudian kalau di tempat kami untuk yang mahasiswa praktek yang ada di rumah sakit, biasanya sebelum memulai dia praktek itu ada dulu pembekalan menyangkut salah satunya ada unsur kerahasiaan rekam medis ini. Dan biasanya dilanjutkan dengan dilakukan pengambilan sumpah untuk menjaga kerahasiaan rekam medis gitu dokter. Oke, baik. Berarti pelatihan, etika dan keamanan rekam medis, terus tadi membuat kebijakan atau regulasi internal tentang penggunaan perangkat elektronik kali ya di area kerja, terus eh, audit rutin perlu nggak kira-kira Bapak Ibu? Perlu dok, Perlu audit rutin dok, dok. silakan. Audit ya terhadap kepatuhan ya, Kepatuhan itu SOP. betul. Ya. Ini. Ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dok, izin ini istilahnya pembocoran atau pembiaran data, apakah secara lisan itu juga termasuk ya? Misal ada public figure ataupun pejabat yang misalnya dia dirawat karena sakit tertentu, kemudian dia secara lisan tuh membocorkan kepada orang lain ataupun pihak lain, ternyata ada pihak itu yang akhirnya mengupload, misalnya Bapak Pak Gup atau artis apa atau siapa public figure itu sedang dirawat karena sakit ini. Itu bagaimana ya dok ya? Maksudnya menuangkan secara tertulis. Kalau itu juga termasuk salah satu, itu termasuk kan salah satu istilahnya eh, pembocoran ya, apa tuh kelalaian dalam rekam data atau gimana tuh dok? Kalau itu sengaja berarti ya? Itu dengan Iya, sengaja atau dia maksudnya, atau dia maksudnya nggak sengaja kan, dia cuman kayak mau ngerumpi sama teman perawat lainnya, tahu nggak si ibu Kan bupati nggak boleh. ini ataupun ya itu maksudnya ternyata sama temennya dia jadiin status, jadi apa kan banyak dok kasusnya seperti itu, Iya, jadi iya, makanya suka ribut kan di medsos itu. iya. Itu Berarti kan berarti itu namanya tetap sengaja. dituangkan dalam ini sengaja ya, baik secara Iya, diserban sengaja. secara lisan ya narsumnya. Iya. Namanya membocorkan kan bisa lisan, bisa tulisan, bisa foto. Lebih bahaya yang lisan gitu, dibumbu-bumbuin nanti. tapi kan masalah foto kan dokter biasanya di tiap fasilitas kesehatan ada itunya pengumumannya bahwa dilarang untuk mengambil foto dalam bentuk apa dimanapun di dalam lingkungan tempat ya pelayanan kesehatan itu tanpa izin dari eh, pelayanan kesehatan tersebut gitu dokter. Betul dok, cuman kalau di tempat saya ini kan sudah pakai Ekin ya. Mungkin yang lain juga udah ya.
Tadi sebenarnya mau Iya tanya dok. juga. Jadi kalau di Sudah dong. EK kan harus ada foto tuh. Hmm. Oh ya, foto kita lagi Foto sama pada. pasien ya dok ya. Foto kita periksa Hmm, pasien. Untuk betul. bukti dukung. Iya, kayak mana itu dok? Gitu. Tadi sebenarnya mau tanya itu, cuman kayaknya dibatasin. Kegiatan BOK. Kan rata-rata pakai foto pasien dok. Izin kalau saya sih kita izin dulu sama pasiennya, dok. Kita bilang sama pasien, mohon maaf, Bapak atau Ibu, kita foto ya untuk bukti kita memang kerja seperti itu kalau saya, dok. Sama dengan Dokter Ayu untuk kinerja, saya juga kalau foto dengan pasien untuk bukti kinerja juga izin dulu ke pasiennya. Maaf Bapak Ibu, saya boleh minta foto untuk laporan kegiatan gitu dong. Cuman jadi kayak gimana ya? Maksudnya di satu sisi di ruang ditempel tulisan dilarang mengambil foto. Kitanya sendiri foto. Sanksi apa yang seharusnya diberikan pada pelaku? Untuk sanksi yang pertama kita pakai teguran dulu dok. Baru kalau beliau tidak ada etika baik, kita kasih sanksi. Nah, Iya mungkin dok, untuk benar dok. Teguran lisan dulu dok. Teguran mungkin kalau lisan, Teguran lanjut lisan. teguran tulis ya. ya mungkin untuk Situ. sanksi ini ya dibuat aturan mungkin dokter, aturan internalnya untuk tiap-tiap eh, tempat pelayanan rumah sakit, sebenarnya pelayanan kesehatan seperti itu. Nanti kan dari sana bisa ada penjabarannya, apakah dia masuk sanksi ringan, sanksi sedang, ataupun sanksi berat. Ya, mungkin sampai ke pemberhentian seperti itu, dokter. Tapi mungkin ya itu perlu dituang dalam bentuk aturan fasilitas kesehatan tersebut, gitu, dokter. Baik. Oke. Yang jelas sanksinya berarti bertahap ya, pemberian Tahap, sanksinya. ya. Kalau di pertanyaan ini kan untuk kasus ini ya, berarti ya, apa yang harus Iya, diberikan kepada pelaku dalam kasus ini. Ya mungkin kalau untuk yang kasus ini masih dalam tahap ringan lah, ringan. masih teguran dulu lah ini. Belum Iya. sampai yang Nama pasien juga tidak terlihat. tidak tidak terdaya gitu. Dan dia juga tanpa sengaja mungkin lagi hobi selfie-selfian lah mungkin ini, dokter. Sekarang argumen argumen pro dan kontra. Oke, saya mulai dari yang pro dulu saya. Tadi itu kan tidak sengaja orang lagi foto, selfie, ternyata di belakang laptopnya atau komputernya masih hidup. Ada tanggapan yang lain? Argumen pro-nya dulu. Mungkin Ya, kalau ketidak. pro-nya itu dia eh, melakukan itu karena ketidaksengajaan, dok. Eh, ada lagi tidak sengaja. Mungkin So, maksud dia juga bisa ajang promosi dong. Misalnya mau ngeliat pasien rame nih di klinik saya gitu. oh iya, betul Oh betul iya, betul betul. ajang promosi juga dia kan. Jadi nggak sengaja tuh, pasien saya rame. Berarti gitu mungkin dok. Ayo yang mau berobat ke sini, misalnya dokternya ramah, nih pasiennya rame gitu kan. Nggak taunya itu nggak bisa kan gitu ya dok. Betul Iya, betul 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 betul. Atau bisa juga ini ya, maksudnya baru keterima PNS gitu ya. Pasien saya rame nih. Juga iya bisa dok ya. bener. Baru keterima kerja gitu kan. Baru terima kerja di klinik. Iya, Kerja hari pertama. Guys. pasien udah 500 kan, wah, keren amat kan gitu. 500 Iya, orang duduk. Berarti kalau kalau maksudnya karyawan baru berarti bisa aja karena ketidaktahuan ada aturan itu ya bisa ya. Ya, iya ketidaktahuan. dok, bisa, bisa dok. Mungkin kalau ditegur, oh,
Tadi kan jawab saya kan nggak sengaja. Terus yang kedua nggak tahu ada aturan itu. Yang ada tambahan lagi nggak? Dengan teguran itu tadi, kita bisa ini juga dok, meminta pasien untuk menghapus apa yang sudah diambil. Oke. Artinya yang sudah diupload untuk dihapus ya. Atau bisa juga mungkin kan nama pasien nggak jelas tuh nggak kelihatan, nggak ada dampaknya apa-apa mungkin dampaknya ringan kok kan. Bisa nggak seperti itu? Ini harus saya dulu. Iya dokter, bisa dimasukin aja. Karena datanya tidak ada identitas, jadi diharap di apa? Diperkirakan masih minimal, efeknya masih minimal gitu, tidak terlalu berdampak ke pasien. Masih Oke, bisa dimaafkan. masih bisa dimaafkan. Kadang kan ada juga staff kalau dikasih tahu, oh cuma kayak gitu aja diributin. Bahasanya kan kayak gitu. Iya dok, apalagi isinya puskes banyak ibu-ibu dok. Malah balik Oke. kita diceramain, bilang lebay. Malah jadi curhatin dokter Meli kayaknya. Iya bener. Sekarang argumen yang kontra. Yang kontra, Mungkin argumen yang kontra tadi ya itu dok, karena dia bertentangan dengan etiknya tadi. Dengan etik ya. Ya, tidak profesionalisme dok. apa, Khawatir masuk ke ranah hukum. tangan ranah hukum. Sebelumnya ada lagi Pak, ranah media Pak. Iya. Iya, kan dok, ranah media. Iya, Ya, jadi berarti nanti bisa konsumsi dicatat publik dok. dok. Satu, tidak apa nakes tersebut tidak profesional. Kedua, secara nakesnya tidak melanggar etik ya dalam kedokteran gitu, dalam pelayanan. Oke. Nakesnya Melanggar. tidak bijak dalam bersosmed ya dok. Ya, Iya. tidak bijak dalam ada dampak hukum, ada kekhawatiran akan berdampak sanksi hukum gitu dok. Oke. Kalau Tuntutan tadi, pasien pencemaran nama baik. oh ya, menurunkan kepercayaan masyarakat ya. Iya, Ya, benar banget dok. Oke. Stigma negatif yang nanti bilang nakesnya yaitu Nakesnya tidak bisa dipercaya. ya nggak bisa percaya, Profesional. tidak profesional. Oke. Bisa lanjut ke skenario 2. Siap, menurut saya sudah dokter. Ya dok, lanjut skenario aja dok. Atau dokter Laptopnya. Trevino ada yang ini dok, masukan untuk kami dokter. Ya, cukup sih. Yang sebenarnya kalau kalau menurut saya yang contoh yang saya kasih cukup sering tuh. Nggak tahu sih kalau teman-teman di ini ya, paling sering screenshot rujukan-rujukan tuh. Tapi ini saya kasih contoh aja sih itu. Dan kalau waktu untuk kami di Kabupaten Bogor, akhirnya BPJS yang turun tangan karena saya kan tegur itu terus kemudian BPJS-nya bilang Japri lain kali, sedangkan kalau ada ini cuma dalam grup tuh hanya bilang aja kita butuh PIC siapa, udah gitu harus Japri. Gitu. Tapi di Oh Kota iya. Depok belum tuh, di Kota Depok masih screenshot langsung kirim. Ini kenapa dikirim ke sini? Kenapa di masih kayak gitu? Datanya lengkap semua keluar. Iya, soal sampai nomor BPJS-nya, nama semuanya lengkap ya dok, sampai Iya, diagnosa dan lain-lain. iya bener. Udah nggak bisa mengelak lagi kalau gitu dok. Iya, tapi yang nggak enak juga nama kita ada di situ kan. Nama dokternya suka ada juga kan di situ. Iya, benar Sebetulnya banget dok. nggak bagus juga kan.
Ya, ya, betul, betul. Berarti enak langsung japri ke petugasnya aja ya, Dok ya, nggak di WA grup atau di Mm-mm. ini. Tapi minta intervensi dari BPJS untuk ngomong. Iya, iya. Kami lanjutkan ya, Dok. Silakan Izin. dok. Skenario kedua, dokter menggunakan data pasien untuk riset tanpa izin. Seorang dokter ingin melakukan penelitian mengenai pola penyakit di komunitasnya. Ia mengumpulkan data dari rekam medis pasien di klinik tanpa meminta izin atau anonimisasi data sebelum analisis. Pertanyaannya, apa prinsip etika yang dilanggar dalam kasus ini? Silakan. Mungkin prinsip yang dilanggar itu konfidensial ya dok, kerahasiaan dari data pasien itu sendiri, Prinsip, oh iya, konfidensial, ya. kerahasiaan. Karena jika kita menggunakan data pasien, seharusnya kita meminta izin atau inform consent persetujuan dari pasien sendiri atau dianonimosin. Kalau minta persetujuan apa nggak masuk yang prinsip otonomi ya, Dok? Kalau Nah, dok, untuk maaf dok. penelitian, kalau nggak salah memang harus ada inform consent atau surat ini kan, surat izin. Izin dari tempat penelitian Ya, itu biasanya dokter. eh, biasanya setiap peserta penelitian itu biasanya diberikan inform consent, dijelasin apa aja data yang diambil, kemudian penelitian itu tentang apa, seperti itu dok. Iya, berarti kalau persetujuan, kalau saya lebih cenderung ke prinsip ekonomi, pasien berhak mengetahui dan memberikan persetujuan sebelum datanya digunakan. Kalau ini kan maksudnya tuh untuk penelitian di rekam medis di klinik. Jadi itu kan jumlah yang diambil datanya ya lumayan banyak nih, dokter. Kalau dia harus ke satu-satu pasien kayaknya tidak memungkinkan itu. Iya, Dok. Betul juga, Dok. Kalau misal Jadi itu kalau kalau misalnya kalau misalnya mau seperti itu dia pakai anonimisasi dok, jadi jangan disebutkan identitas pasiennya, namanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kan dari soalnya itu kan dia nggak minta izin atau anonimisasi kan, berarti ya memang harusnya dia izin dulu ke pasien itu. Betul. Anonimisasi itu cukup nggak dengan tuan A, tuan B, tuan C gitu? Cukup sih ya dok. sudah sudah Dengan sudah inisial termasuk itu inisial dok. sudah cukup dok. Poin Ya cukup enggak ya. dong. Kalau ini Sudah kalau termasuk itu biasa pakai tuan A, tuan B nggak tahu seperti Pak. itu. Karena kita harus bikin SK, 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 dan admin data atau ini dengan admin belum. Selain tadi, ada lagi. Kalau prinsip non maleficence, kira-kira gimana? Dilanggar nggak? Kan kalau non maleficent kan tidak merugikan. Kalau ini dia pakai datanya untuk penelitian, kira-kira pasiennya dirugikan nggak? Eh, selagi itu tidak menyebar luas hanya untuk data penelitian, tidak merugikan pasien. Ya, aku nggak pernah minta. Tapi kira-kira Namun biasanya kan kalau wajib kalau publikasi ya. menurut publikasi, kalau menurut saya dok, kita bisa merugikan atau enggak itu tergantung dari si pasien itu sendiri kan dok.
menurut kita mungkin itu tidak merugikan, tapi mungkin menurut dia itu suatu aib kalau misalnya data dia disebarluaskan seperti itu. Betul, betul, betul. Berarti kerahasiaan, otonomi, non maleficent ya. Kalau beneficence-nya berbuat baik, apakah ikut dilanggar? Kalau untuk beneficientnya sepertinya tidak dilanggar dok, karena maksudnya kan berbuat baik untuk pasien. Nah, jika hasil yang dia dari penelitian ini kan mendapatkan suatu hasil yang baik untuk penemuan, dan itu juga bisa bermanfaat untuk pasien itu sendiri. Iya. Berarti cuma 3 prinsip tadi ya yang dilanggar ya. Iya, benar dok. Nomor berikutnya, Data sekunder yang sudah diolah di lembaga tertentu atau di dinas dokter yang tidak ada identitas pasien secara rinci. itu bisa dipakai. Ya, misalnya kita mau angka stunting di suatu kabupaten atau provinsi, misalnya, atau ini data pasien ya, atau dia tidak anonim, jadi tanpa atau data-data pasien yang tanpa identitas, jadi tidak menyebutkan nama, umur, tempat pekerjaan dan yang lain gitu dong. Berarti anonimisasi data Ya benar, anonim data, kemudian data sekunder. atau data agregat kali ya. Ya, boleh dok. Benar Statistik. maksudnya. Data statistik. Ya, data Atau kita statistik. misalnya dengan menggunakan inform consent juga bisa dok. Jadi misalnya kita Oh mau melakukan iya. penelitian di suatu misalnya klinik kanker ya dok ya. Nah dari pasiennya itu kita langsung ngambil datanya, kalian inform consent. Ya, bisa. Berarti mendapat izin dari pasien atau inform consent, Tahun satu. anonimisasi data, menggunakan data statistik atau data agregat. Ada tambahan lagi? Kayaknya dok. Ini juga dok bisa. Jadi data yang diambil itu ya data yang memang berhubungan saja dengan penelitiannya. Jadi yang lain-lain tetap apa namanya tersembunyi seperti itu dokter. Berarti cuma misalnya kayak penelitian tentang TB, mungkin tentang pemeriksaan fisiknya aja ya, tanpa Ya, menyebutkan yang lain ya. ya. Oh, Lanjut ke nomor berikutnya. Bag- Kapan data pasien dapat digunakan tanpa izin langsung dari pasien? Kalau dalam keadaan darurat kesehatan bisa ya, waktu Ya lagi dok, pandemi. jika iya dok, pandemi atau dalam keadaan misalnya pandemi itu. ini dok, data tersebut menyebabkan maksudnya untuk kemaslahatan lebih banyak itu dok, misalnya kayak penyakit yang menular seperti itu dok. Ya, Kalau ada KLB lah itu ya dok ya. ya, ya, ya. Pandemi kayak waktu COVID kemarin ya. Pandemi ya benar dok. Terus tadi sudah dianonimkan semuanya ya, sudah dianonimkan semuanya. Kalau dilihat dari kita hubungkan dengan
skenario-nya, Dok. Ini yang kalau data ini dihubungkan untuk pasien yang berhubungan dengan riset aja gitu, Dok. Kalau kita persempit di situ kira-kira gimana, Dok? Kita hanya untuk riset. Ber- Berarti tanpa identitas ya, mungkin cuman usia sama hasil pemeriksaannya aja ya, dok. Ya, mungkin itu ya. Jadi kita menyajikan datanya ya dalam bentuk tanpa identitas jadinya. Ya, anonim itu ya, Ya, anonim. atau statistik mungkin. Yang usia Sih. 60 tahun, tensinya di atas 150, berapa orang seperti itu. Gitu. Dan mungkin ya tetap izin dari tempat penelitian itu juga mutlak diperlukan itu. Oke. Kalau kita mau menggunakan data pasien tanpa ke pasien satu-satu seperti itu, Dokter. Baik, baik. Ada tambahan lagi? Kalau untuk yang kasus yang berhubungan dengan hukum, Hukum bukan penelitian, dok. ya penelitian ya. Iya. Bukan. Kayaknya ini sesuai dengan skenario kasusnya gitu, Dok. Iya, kalau skenario kasus itu ya, ya. Nggak masuk lah kalau yang masalah Iya, hukum ya. nggak ada. Sekarang yang pro. Kita yang pro dulu. Yang pronya apa? Argumentasinya yang pro. Ya, Pro-nya itu ya, mungkin ini penelitian ini untuk Kepentingan. kemaslahatan gitu, kepentingan umum gitu, Dok. ya, Jadi kan kepentingan umum. dengan hasil Banyak kepentingan orang banyak. penelitian ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Tadi seperti yang disebutin Dokter Azrisa tadi, datanya terlalu banyak. Ya, Jadi mau data ngurus banyak, ini tidak sulit tidak kan? memungkinkan untuk satu-satu kita ambil inform konsen ke satu-satu kan. Jadi tidak ke pasiennya, jadi langsung ke Jadi institusinya aja gitu. sampling pasien ya dok, karena sampling pasien yang dalam jumlah besar, jadi peneliti tidak kesulitan dalam untuk meminta inform consent ke pasien langsung. Betul, betul. Ya. Efisiensi waktu dan anggaran mungkin maksudnya ya, Ya. Dok. Efisiensi lagi. Aduh. Efisiensi. Semoga efisiensi tidak menggerus THR. Itu ya, yang perlu Kalau ya. kira-kira kalau yang melakukan itu kayak dinas, bisa nggak dia kalau tanpa izin? Saya rasa ya bisa juga sih, Dok, asal di ininya di anonimnya tetap dipakai. Saya rasa Dijaga hati-hati ya, dok ya. dia jaga hati-hati. Jadi datanya hanya berupa data statistik seperti itu, jadi tanpa ada masuk ke ya unsur misalnya ya identitas seperti nama, alamat, mungkin mungkin yang muncul hanya jenis kelamin, usia, sama ya jenis penyakitnya, apa-apa kasusnya seperti itu. Saya rasa masih memungkinkan kalau instansi dinas kesehatan untuk sebagai data yang mereka sajikan untuk laporan. Izin, Dok, Iya, iya. tapi kayaknya kita ini pertanyaan itu dari skenario-nya aja gitu. Ya enggak sih? Iya, Jadi penelitian kan. Penelitian, maksudnya kan dia seorang dokter ingin melakukan penelitian. Jadi bukan ke instansi kayak seperti itu, Dok. Kalau dokternya bekerja di ini, dinas di, kesehatan. di kesehatan, iya. Dia Ya. kebetulan kabit itu misalnya. Akan penelitian.
Ya, tapi ya, kalau saya sih ya pada prinsipnya yang pro ya tetap aja dibolehkan ya asal Iya, memenuhi kriteria yang eh, batasan-batasan ya, terutama menyangkut data data individu kerahasiaan pasien. pasiennya. Nah, tetap tetap rahasia gitu. Oke, sekarang argumen kontra. Ya, sebelumnya yang argumen pro ada tambahan lagi atau cukup? Kalau cukup, argumen kontra. Tadi jelas yang pertama melanggar privasi pasien ya. Ya, ya kalau yang kontra ya tetap salah, apapun alasannya tetap harus ada izin. Itu kalau kita mau yang bersifat kontra. Jadi izin itu mutlak harus didapatkan, baru kita bisa mengambil Nggak. data pasien tersebut. Waduh, bentar lagi nih, mini project ya. Mini project. Walaupun hati-hati, mungkin nggak masih ada resiko nggak untuk penyalahgunaan data atau bocor mungkin datanya ya. Resiko kebocoran data ya bisa ya. Bisa. Bisa dong, bisa, bisa aja. Tapi ya tetap sebelum dia mengambil mungkin ya kayak membuat surat pernyataan lah gitu dokter yang dia tanda tangani untuk Iya. merahasiakan seperti itu. Ya karena tapi yang namanya ya manusia kan ada aja kadang-kadang ya keteledoran ataupun memang orangnya bandel agak cuek dia ya bisa aja sih. Tapi pada prinsipnya ya ya kita sudah membuat batasan-batasan ya sehingga dia jangan sampai itu terjadi gitu. Oke, oke. Ya, cukup ya. Harus datang. Maaf laptopnya nge-freeze. Oke, Tambahan dok ya sebelum masuk ke skenario 3. silakan dok. Jadi yang satu lagi belum disebutkan tuh bertanya pada komite etik. Jadi dokter bisa saja menggunakan data sekunder seperti ini, kemudian membuat proposal singkat dan menanyakan ke komite etik mengenai protokol penelitiannya. Nanti komite etik juga bisa memberikan komentar nih, apakah memang perlu inform konsen atau enggak. Gitu. Dan eh, komite etik udah banyak ya. Jadi kalau misalnya di Lampung bisa tanya ke Unila, di Sumsel tanya ke apa Universitas, Sri- aduh kok bingung saya, Sriwijaya. Sriwijaya. Ya, udah banyak lah, udah banyak komite etik. Bahkan rumah sakit pun punya kadang-kadang yang gede ya, yang biasa buat penelitian. Jadi dokter bisa minta rekomendasi dari komite etik bahwa ini perlu atau ini nggak perlu inform consent, katakan seperti itu. Lalu dalam beberapa kondisi tadi sudah disebutkan pandemi misalnya ya, kalau kita bilang surveillance itu adalah penelitian, tentu kalau dalam kondisi pandemi apa epidemi gitu, outbreak perlu by name by address ya, itu nggak bisa dihindari. Lalu juga ini menurut Kemenkes nggak ada referensinya. Kalau itu membuat program, artinya untuk peningkatan program atau perbaikan dari suatu program lah atau evaluasi, boleh menggunakan data langsung tanpa info konsen. Itu kata Kemenkes, bukan bukan ada referensinya. Ya, Oke, ya, gitu aja dok. ya, terima kasih banyak dokter. Itu ada Berarti Permenkesnya nggak itu dok? Kalau rekam medis ada ya, tapi kalau soal Ya, yang penelitian tadi yang juga kata ada deh.
Kalau nggak salah Oh ada ya, dalam rekam medis itu ada tentang penelitiannya. Saya lupa sih. ya. Tapi komite etik banyak loh. Jadi bisa kita minta. Kalau dari Jadi ya, komite profesi boleh nggak, Dok? Ada bisa kalau komite etik profesi ID gitu punya komite etik ya. Ada kayaknya, Dok. Eh, ya Komite etiknya maksudnya untuk penelitian sih. biasanya Jadi untuk untuk penelitian. ah, ah, Oh, komite etik untuk penelitian. kalau ini adanya yang ini, Dok. Apa? MKEK. Ya kalau itu kan lain. Itu kan untuk hubungan Lain ya, profesional Dok ya. ya. Lain. Oke. mungkin mungkin ini yang kalau kayak di rumah sakit kan ada komite mediknya. Di dalam komite medik itu kan ada subkomite etiknya. Mungkin di situ kali termasuk bagian dari sana Oh, untuk. Jadi uh, jadi kalau begini berarti setiap penelitian itu ketika dia mau melakukan penelitian harus mengajukan surat dulu ke komite etik untuk betul, dilihat dulu, dipelajari dulu betul. oleh komite etik, apakah memang Ya, batasan-batasan apa yang perlu mereka lakukan gitu. betul. Dan Betul dong. Pada dasarnya memang begitu. Karena biasanya semua publisher kalau mau menerbitkan jurnal akan tanya apakah sudah lewat lolos kaji etik semua. Kalau jurnal pasti nanya gitu, jadi pasti ya kita harus minta eh, lolos kaji etiknya dulu. Tapi yang tadi dok sebutkan di bawah sub komite medik gitu ya, mungkin nanti dilihat lagi dok, tupoksinya dia apa, ya, ya. isinya dia apa. Kalau komite etik yang saya maksud adalah memang yang mengkaji suatu penelitian dan kemudian dia menerbitkan lolos kaji etik. Jadi memang yang khusus di penelitian gitu dokter ya. Iya, Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. sama-sama dok. Kita bisa lanjut yang berikutnya, Dok. Tiga, Enggak, enggak. Seorang administrator klinik mengakses rekam medis pasien dan membagikan informasi kepada perusahaan asuransi tanpa izin pasien. Pertanyaannya, apakah membagikan data ini diperbolehkan? Mengapa? Silakan tanggapannya. Tidak boleh dok, kalau menurut saya tidak boleh karena kita harus menjaga privasi pasien seperti yang kemarin dibilang dokter Ali. Dia walaupun kita boleh memberikan data yang tidak bersifat kayak apa namanya penyakit-penyakit kronisnya agar beliau tidak terkena PHK dan tetap bisa menafkahi keluarga. Kita dengan begitu data yang dimaksud adalah data yang bersifat apa namanya bukan ke penyakitnya dok tapi jadi kita tetap bisa menjaga kerahasiaan pasien tapi tidak merugikan perusahaan gitu loh. Berarti melanggar prinsip kerahasiaan ya. Kira-kira bisa masuk sampai ke ranah hukum nggak kalau seperti ini? Bisa sampai ke ranah hukum nggak ya? untuk Bisa ya? akses serta medis pada administrator klinis. Bisa kan kalau ini kan apa? Karena tanpa izin pasien ya. Iya. Jadi nanti ada telepon-telepon asuransi itu kan. Spam. Tapi ya mungkin kalau tanpa izin ya tetap nggak boleh gitu, Dok. Tapi Iya, kalau tidak. kalau dia biasanya kan asuransi itu kan punya format belangku sendiri yang akan diisi oleh pihak
yang memberikan pelayanan gitu. Nah, biasanya Iya. yang datang itu ya si pasiennya sendiri sih biasanya. Kalau pengalaman sih biasanya yang datang pasien. Jadi dia sudah tahu bahwa itu eh, datanya akan dipakai untuk dia klaim asuransi. Dan asuransi itu kan nanti kan kembali ke dia uangnya itu, dokter. Iya. Apa risiko yang muncul bagi pasien dan klinik dalam kasus ini? Ya kalau bagi pasien ini jelas saya dok ya, maksudnya data pribadi dia berarti kan data rekam medisnya disebarkan mungkin ya rugi lah palingnya. Kalau klinik mungkin nggak terlalu rugi ya dok, mungkin malah dapat fee paling dari perusahaan asuransinya. Kalau menurut saya klinik ini bisa jadi rugi dok kan karena jika pasien itu tahu dan dia tidak suka itu dia kliniknya juga bisa dituntut kan dok menyebarluaskan gitu data dia. Oh ya, tuntutan hukum ya bagi kliniknya. Karena walaupun yang menyebarkannya itu admin atau oknum tapi tetap aja kan itu dia tanggung jawab dari klinik itu kan. Iya. Jadi Oh. nanti dipisah dok kerugian pasien. Misal kerugian pasien dia khawatir data apa riwayat penyakitnya atau data yang lainnya itu tersebar. Kemudian yang kedua, mungkin nanti ada klaim asuransi ke depannya yang dia tidak bisa terklaim gitu dok. Ya, karena udah tahu riwayatnya ya. Ya, jadi misalnya dia nanti ngajuin asuransi klaim itu tidak bisa diklaim karena mungkin ini sebelum dia apa ACC untuk pengajuan polis asuransi dia ini sudah ada penyakitnya. Biasanya kan nanti asuransi nggak mau ya untuk klaimnya. Iya. Berarti bagi pasien, yang pertama kehilangan privasi, yang kedua penolakan atau pembatasan layanan asuransi. Ya, benar banget itu dok. Bagus loh dokter Ide ini merangkumnya. Cocok lah. Ini pujian atau ini ya? Iya, dokter kan kalau Pujian, saya satu pujian. kalimatnya panjang, intinya cuma satu kalimat gitu ya. Terus bagi klinik tadi tuntutan hukum Ya, bisa berhubungan dengan persoalan hukum. sama kehilangan kepercayaan Kepercayaan. ya. Ya, kepercayaan terhadap klinik tersebut. Kalau sampai tuntutan hukum berarti bisa dicabut mungkin izin kliniknya. Ya, tergantung undang-undang yang dia kena. Bisa Eh, dicabut, bisa ganti rugi, bisa Biasanya dok kalau udah penjara. bergabung sama sama kayak pasien kan biasa ada LSM gitu ya dok. Nah biasanya tuh yang materi kayak gitu dok. Tuntutannya biasanya tuh seperti itu sih dok. Oh iya, ribet Pengalaman itu. dikejar LSM. Di ini juga banyak dokter Adrisa ya, LSM. Banyak. Kalau istilah kami semut gatal. Oh gitu. Saya kira cuma di Lampung yang banyak. Argumennya, eh maaf, kebijakan yang harus diterapkan untuk menghindari pelanggaran seperti itu. Kayaknya sama kayak yang skenario satu ya. Iya dok, yang kebijakan itu aja loh dok yang masalah pembatasan akses media, akses rekam medisnya bang dok. Ya, Mungkin kalau dihubungkan dengan asuransi, ya ketika ada permintaan data dari asuransi ya harus disertakan
pernyataan persetujuan dari pasien, jadi ditandatangani oleh pasien. Saya rasa itu juga perlu itu, dokter. Oh iya, kalau yang untuk urusan asuransinya ya. Ya, soal asuransinya. Jadi ketika ada permintaan kita ngisi form yang diminta oleh asuransi, ya harus disertakan lampiran persetujuan dari pasiennya. Ya, silakan orang asuransinya ngejar pasiennya lah untuk dia dapat persetujuan tersebut Baik. supaya kitanya aman. Ya, Eh, jadi mungkin kita harus klinik itu harus memiliki SOP dok untuk ya SOP. menghindari pelanggaran seperti ini. Asal jangan nanti dia minta-minta tambah-tambah, roba-roba, biasanya seperti itu supaya asuransinya jadi gede. Betul, betul. Kadang seperti itu, Dok. Seperti pernah terjadi kan kayak dia bunuh diri, nah, kan kalau bunuh diri kan itu nggak tercover oleh asuransi. Jadi mintanya dibuat jangan bunuh Jangan diri, bunuh ya diri. udah itu. Ya, Oke. Berarti membuat aturan yang ketat internal tentang ya akses ketat data ya, ya sama khusus pelatihan staff. ya khusus kebijakannya. Oke. Audit tetap ya audit ya. Ya, Membuat aturan atau SOP tentang akses data. Membatasi akses ya. Berarti tetap ya undang-undang apa? Maaf, peraturan tentang rekam medis itu kan membatasi akses yang bisa mengakses rekam medis. Berikutnya argumen pro. Nggak ada yang pro kayak ini, ada kriminal. Ada dong. Tadi yang disebutkan Dokter Hadrisa tadi, iya Oh biar iya ya. biar proses klaim asuransinya mudah. Oh iya, mudah. positive Ya, thinking itu ya dok, positive thinking. Iya. Positive thinking. mudah dapat duit dia kan gitu. Oh iya, benar-benar benar bisa bisa dok kalau dia ke arah kebaikan ya, bocorin untuk nanti bisa klaim, untuk bisa mempermudah asuransinya, bisa-bisa. Ya, Harapannya berarti itu kan dia harapan si yang membocorkan itu ya. iya. Mencegah mencegah fraud bisa nggak? Mencegah fraudnya dalam kayak mana ya dok? Bisa dijelasin nggak? Kayak tadi kan misalnya kok ini diagnosanya laporannya diagnosanya A gitu. Pengen lihat misalnya pihak asuransi pengen lihat ini sebenarnya diagnosanya apa sih gitu. Pengen lihat atau diagnosanya ada berapa gitu. Bisa dok, bisa itu. Mencegah penipuan ya, penipuan asuransi ya. Ya. Oh iya, jadi maksudnya data itu diminta tanpa persetujuan pasien karena mau tahu kira-kira benar nggak data itu atau nanti sudah ada bohong-bohongnya si pasien gitu maksudnya dokter. Iya. Misalnya saya perusahaan asuransi nih, pasien kok mengajukan klaim sekian dengan diagnosanya sekian, bener nggak? Itu saya konfirmasi cek ke klinik nih. Klinik pasien atas ini tanggal sekian berobat ke segini ya, bener nggak? Diagnosanya ini kan mau nggak mau kan berarti Ya, mengakses rekam medisnya lagi kan? gitu ya. Tapi memang pernah juga terjadi seperti itu dokter. Jadi ada pihak asuransi langsung menghubungi pihak rumah sakit karena kadang-kadang itu tadi ada yang nakalnya kwitansinya dirubah, Oh iya, dimodifikasi sendiri oleh si pasien. Jadi, Izin dok, sejauh mana ya? Maksudnya boleh dibuka tanpa persetujuan pasien? Apakah cuma untuk nominal angkanya, ataukah detail sampai riwayat sakit dan lain-lainnya dok? nah kalau itu belum belum pernah baca saya dok. Mungkin dokter yang lain.
Tapi kalau yang asuransi biasanya belangku yang mereka kasihkan itu pasti lengkap itu, dokter. Mulai dari identitas awal, diagnosa, terapi semua ada itu di belangku yang mereka berikan. Ya tinggal Berarti secara resmi ya dok ya, pasien juga memberikan ya. ya Biasanya pasien yang sempurna. bawa, Dok. Ya, ya kadang ya tergantung sih dokter. Kalau pengalaman sih ada pasien yang bawa, ada yang ininya kayak apa tuh agen-agennya di daerah tersebut. Misalnya dia di prudensial, biasanya agen prudensialnya itu yang bawa, bukan si si pasien. Jadi kayak mungkin fasilitas dari prudensialnya untuk mempermudah, jadi supaya berarti pasiennya nggak repot-repot lagi, cukup mereka yang ngurus gitu. Nah itu, ya kadang-kadang kita juga nggak tahu apakah itu memang sudah seizin pasien atau dia bergerak sendiri. Ya itu mungkin salah satu yang perlu kita antisipasi seperti itu dokter terhadap kerahasiaan ini. Kalau yang bawa pasien saya pernah itu, Dok. Dia itu minta ditambahin ininya, sakitnya. Saking sama nominalnya. Iya, cuman ya nggak dikasih. Cuman ada juga yang repotnya itu dok, bisa kalau pengalaman sih nanti satu orang itu tiga asuransi, dia mau di Oh semua iya, tiga-tiganya iya betul. dengan dengan Panjang-panjang lagi. nominalnya dengan nominalnya sama. Dia bayar kita satu, dia mau penggantinya tiga. Betul, betul, Kalau Dok. gitu malah untung ya dok ya. Iya, jadi dia Untung, kalau iya, sakit dia untung. Itu pernah terjadi. betul. Iya, Dok, betul, betul. Untung. Mending kalau kita kecipratan ya. Cipratan tanda tangannya doang. Udah nyampe tulisnya banyak. Yang pro ada lagi tambahan tadi berarti mencegah fraud atau penipuan terus memudahkan klaim. Klaim Ada. ya. Kalau yang kontra, Ya kalau kontra tetap kembali ke aturan awal. kerahasiaan. Saya Betul. hak pasien itu untuk menjaga kerahasiaannya. Kalau yang kontra di situ. Merugikan pasien atau enggak dok kontranya dok? Ya, Mencegah terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari, Dok. Iya, ya itu kontra. betul. Terus tadi tetap ya nama baik dari kliniknya juga ya. Ya, Berarti privasi pasien, melanggar privasi pasien, terus potensi konsekuensi hukum, sama eh, ya, menurunkan kepercayaan kepercayaan masyarakat kepercayaan terhadap kliniknya. terhadap kliniknya. Ada lagi? Cukup? Oke, Dokter Trevi. 15 menit minta pendapat dokter Trevino. Baik dok, untuk skenario yang ketiga ini sih sudah cukup lebih komprehensif ya. Apa yang dokter bahas juga eh,
artinya sudah mencakup dari bahan diskusi yang diharapkan. Dan dibandingkan dengan skenario satu memang situasinya agak mirip ya, agak mirip. Dan saya kira yang penting di sini juga teman-teman mengembangkan SOP untuk akses kepada rekam medik dan juga akses untuk membagikan informasi, bukan hanya informasi pasien, mungkin skala informasi apapun juga. Ya. Jadi mungkin ada orang yang khusus diassign sebagai public relation, sehingga kalaupun ada siapapun yang mau mengakses data, informasi, apalagi informasi pasien, eh, bisa ini ya, bisa melalui orang tersebut. Kemudian mungkin juga ada di dalam SOP itu memberi informasi, ada persetujuan ya, entah dari owner atau dari penanggung jawab medis dan sebagainya. Rasanya sih kalau soal ini apa namanya, isu-isu krusial sekarang ya. Salah satu di antara teman kita juga pernah diisukan gitu ya, dan itu lewat sosmed. Itu lebih kejam daripada pengadilan. Ya. Jadi kalau emang benar-benar kita bisa bentengi itu ya, karena sosmed ini sekarang lebih lebih ngeri. Itu sih mungkin dari saya. Ya, jadi memang sekarang perlu sangat hati-hati. Ya, itu yang tadi juga yang saya bilang BPJS kok santai aja screenshot screenshot data orang gitu ya. Itu juga perlu diperingatkan. Memang mungkin banyak orang berpikir pasiennya juga nggak tahu atau datanya penyakit biasa aja. Tapi ya kan nggak semua orang juga mau ya. Lagi kalau datanya penyakit HIV dan sebagainya, itu kan sangat sensitif. Oke, kalau dari saya sih itu saja, dok. Yang penting ya artinya prinsip-prinsip tadi yang saling menguntungkan, tidak saling apa merugikan, itu penting dalam kita menjaga hubungan etik dengan pasien maupun dengan keluarga. Termasuk keluarga dan komunitas ini ya, karena itu nanti isu yang penting ya. Dokter merasa perlu melibatkan keluarga, tapi kan belum tentu semua pasien mau keluarganya dilibatkan. Jadi inform consent dulu tuh. Ya belum tentu pasien yang mau soalnya. Juga kalau misalnya kita bicara sekarang mini project dan melakukan diagnosis komunitas. Tadi sempat ada isu itu juga ya. Nah, seberapa jauh sih sebenarnya mini project kita membutuhkan data pasien dan kemudian membutuhkan inform consent pasien. Mungkin yang aman tadi ya, protokol itu kita buat, cara melakukan mini projectnya, dan kita berikan kepada komite etik untuk dia membuat decision. Nah, di samping itu, eh, mungkin juga ke depan, karena ini akan menjadi suatu hal yang rutin, melakukan diagnosis komunitas. Entah kemudian nanti sejawat mempublikasikannya atau tidak, tapi itu kondisi rutin, karena diagnosis komunitas dibutuhkan untuk kita membuat intervensi secara komunitas. Nah, ke depannya mungkin setiap pasien diberikan informasi dan diminta izinnya langsung ketika mendaftar, sama seperti pasien BPJS ya. Pasien BPJS kan di awal udah tekan kontrak ya bahwa datanya boleh dipakai oleh BPJS untuk suatu pengembangan dari BPJS sendiri. Yang penting kemudian kita memperlakukan prinsip-prinsip kerahasiaan, privacy ya, dari pasien tersebut. Jadi kita hanya mengambil data yang dibutuhkan untuk melakukan diagnosis komunitas maupun intervensi komunitas. Di depan pasien-pasien yang terregistrasi di tempat kita sudah kita informasikan. Oh, kita akan lakukan secara berkala, misalnya gitu ya, seperti BPJS juga. Jadi ya dilihatlah situasionalnya. Mengenai asuransi juga biasanya sih di awal sudah diberitahukan. Atau kalau surat keterangan sakit, surat keterangan sakit juga sama. Kalau saya tanyakan dulu, gitu ya. Karena biasanya surat keterangan sakit kalau yang di tempat saya kan auto generating by computer, cuma dinyatakan sakit. Tapi ada juga nanti pasien yang bilang harus disebut diagnosis dan obatnya. Oke, kalau dia ada minta seperti itu, persetujuan dari pasien kita tulis. Tapi kalau pasien nggak setuju, ya kita nggak sebut. Itu sih pengalaman juga tambahan aja untuk diskusi kita pada sore hari ini.
Ada isu lain mungkin dokter-dokter sekalian Dokter, sebelum kita tutup? dok, saya mau tanya dok. Iya. Saya ini baru dapat kasus dok, baru aja kemarin, dan ini agak timbul konflik juga di saya. Saya dapat pasien baru HIV dengan infeksi oportunistik, sifilis dan curiga TB, tapi hasilnya PCM-nya belum keluar. Nah, yang kendala itu adalah pasien ini, lalu saya hubungi, tidak ini dok, putus komunikasi, dan saya tahu bahwa pasien ini bekerja di salah satu klinik rekan sejawat gitu dok. Itu gimana dok? Kalau dalam konteks apa ya? Ini kan sebenarnya epidemi juga ya, outbreak juga atau kalau mau dikatakan pandemi, HIV juga pandemi ya. Pandemi yang sampai sekarang belum beres, sudah 40 tahun lebih. Dalam konteks itu sih sebenarnya kita boleh aja ya. Kita boleh menghubungi dan kita kan menghubungi teman sejawat, bukan kita menghubungi adminnya atau tata usahanya gitu kan. Jadi yang dalam konteks medis dengan medis sih boleh sih kalau menurut saya. Tapi kalau mau lebih ofisial tentu bersurat, kemudian ya menyatakan aja bahwa pasien ini membutuhkan follow up di tempat kita karena sudah melakukan pemeriksaan. Sampai situ aja juga boleh Enggak dok. tanpa menyebutkan diagnosis. Eh, Maksud saya kan gini dok, kalau dia ini bekerja di klinik tersebut, sebagai OB. Nah kalau misalnya saya kasih tahu, saya rasa ya otomatis klinik itu akan, memutus kerjanya kan ya dok, kemungkinan besar. Nah itu gimana dok? Oh, itu sebenarnya udah dilindungi peraturan negara ya, bahwa pasien-pasien itu mendapatkan hak kerja, tetap mendapatkan hak kerja. Jadi eh, pertama kan kita nggak harus open status, kita nggak harus open status ke owner klinik, ya kan. Yang kedua, selama dia juga berperilaku yang tidak beresiko, artinya tidak menularkan juga ke orang lain di klinik, ya sebenarnya kan dia dapat hak kerjanya, gitu ya. Kecuali dia, Izin dok, yang saya khawatirkan tuh bukan HIV-nya dok, tapi infeksi oportunistisnya itu dok, ya, sifilis sama TB-nya itu dok. ya, TB pun juga dilindungi ya, dilindungi. Artinya nggak boleh orang TB terus nggak dapat kerja. HIV juga sama. Kalau sifilis sebenarnya kan nggak ini ya, nggak menular di luar jangan penular seksual, ya kan? Mm-mm. Jadi takutnya malah Cuman diskriminasi ya dok ya, kalau misalnya kita membocorkan informasi tersebut dan pasiennya tahu kalau kita apa Bocorin. meneruskan, iya bocorin Ya, Nah, dokter. iya betul. Cuma ini kan pasiennya, bekerja sebagai OB yang dia otomatis dia kan, membersihkan semua alat dan lain-lain gitu dok. Dan pasien ini juga mangkir gitu dari pengobatan. Dia, Nah, saya kalau hubungi sudah ya, malahan, kalau sudah mangkir mungkin beda ya. Jadi kalau dia apalagi TB kan penular. Kalau misalnya dokter Putih menurut saya ya dok, kalau sudah maksimal untuk pengobatan dan pencegahan, advice dia untuk pakai masker, cuci tangan dan yang lain-lain. Tapi kalau dia mangkir yang kayak kita kasus bahas kemarin kan dok, sampai dengan dinas yang turun tangan begitu. Atau gimana ya dok? iya kalau mangkir ya harus dikejar, nggak bisa ini. Dan itu masuknya protokol pengobatan TB. Dan menurut saya sih itu nggak apa-apa, karena kan emang ada peraturannya. Jadi dokter nggak usah khawatir. terima kasih banyak dok. Sama-sama. Yang pasti kita kalau misalnya pasien ya katakan TB atau HIV terus dilaporkan terus dia dipecat, nah itu kita harus memberikan apa ya advokasi ya, baik kepada pemilik kerja maupun kepada pasien juga ya. Ada hak-haknya dia yang dilindungi. Sebatas perilakunya nggak beresiko. Jadi kalau misalnya katakan dia OB dengan TB yang BTA positif menular, BTA positif udah nggak lazim ya. Soalnya TCM sekarang ya. PCM. Nah itu pakai masker lah at least. Masker yang N95 kalau mau lebih yakin. Kemudian ya untuk untuk masa treatment itu ya melakukan distance social distancing ya. Karena kan memang penularannya lewat droplet. Dok, izin dok, Ya silakan. kalau seperti
ada kayak public figure atau artis gitu yang meninggal, kan ada pihak dari rumah sakit tuh yang ngasih penjelasan meninggal jam sekian karena menderita sekian, menderita penyakit ini. Itu gimana ya dok ya? Sebenarnya di balik layar itu kan selama ini saya lihatnya cuma di TV atau di YouTube ya. Kalau di balik layar itu sebenarnya sudah ada info konsennya belum ya kalau seperti itu dok? Itu saya kurang tahu. Sudah dokter, kebetulan saya artis. Saya kurang tahu. Terjadi korban sinetron ya dok. Lebih ini pasti lebih ketat kan, ada manajemen, ada segala macam. Saya rasa sih mereka pasti lebih ketat dok. Iya, kan kadang udah di wartawan gitu kan, terus mau kan ngasih keterangan gitu. Kalau di rumah Pasti sakit sebelum konferensi pers mereka sudah ada rapat medis dulu dok, diskusi iya. kayak kemarin. Dan minta izin dulu mungkin dok sudah. Iya, Ya itu saya sih kurang tahu. Belum pernah jadi manajer artis. Kalau saya jadi manajer artis nggak jadi dosen kali. Tapi yang penting sih siogianya hal-hal yang sifatnya privacy seperti itu kan harus minta izin dulu ya. Kalau udah meninggal ya pasti dengan keluarga aja. Ya dok, ya. dok apa dokter dapat gawe jadi manajer artis dok. Enggak sih, tanya-tanya kan bukannya itu penyakitnya apa itu kan masuk rahasia kedokteran ya kok Benar. diungkapin gitu kadang kan. Ya, who knows dong. Kayak buat iklan juga bisa. Saya pernah dapat kasus ya, perusahaan asuransi itu bilang artis ini meninggal karena ini dapat asuransinya full full coverage gitu ya mungkin buat iklan kan. Bisa dok. Sudah mau jam 4. Ya, Ada foto kita? Foto? yang Sudah. mau masak ya Sudah ya. siap-siap. Terima kasih banyak dokter Trevino sharing dan Sama-sama dok. pintar. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih dokter Ada Trevino. foto ini nggak? Iya. Bergema. Foto Ada ya, foto foto. ini kasih ke itu ya Foto kita sudah. SC. Sudah mau foto lagi boleh? Oh Foto udah lagi. oke. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke dok selamat sore semua selamat Sore sore. dok. Selamat malam, selamat Banyak sore. dokter. Terima kasih Izin dokter. dok.